مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala Rasulullah SAW, ayatul munafikun salasun ida ahdasa kadzaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida utumina khona. Muttafaq alaih. Al-hadis, shadaqallah. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji sareng syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tak tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kita semoga selaku umat akhir zaman mendapatkan eka syafaat yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya di sini insya Allah dalam kajian 5 menit kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Di mana dalam hadis tadi saya sudah dibacakan yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih. Yang pertama yaitu ayatul munafikun salasun. Saya di sini akan menceritakan dulu tentang orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Bukan yang memiliki muka depan dan belakang, tapi orang yang di belakang kita selalu menjelek-jeleki kita, dan ketika di depan kita dia selalu menghormati kita, memuji kita, dan seterusnya. Jadi itulah ciri-ciri orang munafik. Dan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ada ahdasa kadzaba, di mana dia bilang dia selalu berbohong atau ingkar. Jadi bila dia bilang tidak sesuai dengan kenyataan, contohnya gini, bila dia bilang kepada kita yang harusnya A jadi B, dan bila dia cerita tentang suatu pengalaman tidak sesuai dengan kenyataan, diada-adakan, bahkan tidak sesuai dengan alur ceritanya. Jadi pertama itu adalah bila dia berkata yaitu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, di mana dia berjanji dia selalu ingkar. Contohnya gini, kan saya tuh diam di pondok pesantren, kalau kita diam di suatu lembaga pasti harus mengikuti suatu perjanjian. Contohnya di pesantren itu tidak boleh merokok lah. Contohnya ada satu santri, dia tuh pekerjaannya merokok, sudah dimarahin, masih tidak mempan, bahkan sudah cara tindak pun masih tidak mempan. Jadi orang munafik mah bila dia sudah dikasih tahu berapa kali, dia selalu mengingkari janjinya. Yang kedua, wa ida utumina khona, di mana dia dikasih amanat dia selalu khianat. Jadi contohnya, jadi orang munafik tuh bila dikasih satu amanat dia tuh selalu khianat. Contohnya gini, saya memiliki satu buku itu saya titipkan kepada sesuatu orang. Kata saya tuh gini, tolong kalau kamu mau pinjam buku ini, jangan dicoret, jangan disobek, dan jangan hilang. Oh, ternyata orang itu pun sudah menghilangkan buku itu dan menghilangkan buku itu dalam keadaan sobek dan dicoret-coret. Ada satu hadis yang berbunyi gini, khianatu tazribul faqro, di mana orang khianatu akan fakir. Kenapa dalam hadis ini disebutkan orang khianatu fakir? Dikarenakan orang khianat itu bila dikasih amanat tuh akan selalu khianat,
Dan bila dia sudah memiliki suatu rumah tangga, pasti dia akan mencari kerja. Dikarenakan dia selalu hianat, pasti dia akan ditolak oleh suatu perusahaan. Dan bila dia sedang sengsara, dia meminta bantuan kepada seseorang, maka dia juga akan tidak dibantu oleh orang itu. Jadi kesimpulannya gini, bahwa kita tuh jangan jadi orang munafik dan jangan menyia-nyiakan harga diri kita, dan jangan pula hianat, karena bila seseorang sudah hianat maka tidak akan dipercaya lagi oleh seseorang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.